Yuk kita belajar bahasa Indonesia melalui sejarah Raden Saleh. Raden Saleh Syarif Bustaman atau biasa dikenal dengan Raden Saleh lahir di Terbaya di daerah Semarang, Jawa Tengah. Namun, tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran Raden Saleh. Beberapa sumber menyatakan bahwa Raden Saleh terlahir pada 1807 atau 1811. Ia adalah anak dari Said Hussein bin Alwi bin Awal bin Jahja yang merupakan keturunan Arab, dan ibunya adalah Mas Ajeng Zarif Hussein, keturunan Jawa. Sejak kecil, Raden Saleh juga telah menunjukkan bakat menggambar. Berkat Van der Capelin, Raden Saleh mendapat kesempatan untuk menimba ilmu di Eropa. Raden Saleh pergi ke Belanda pada tahun 1829. Pada awalnya, ia tidak berniat tinggal lama di Belanda. Namun akhirnya, ia memilih menetap lebih lama di Eropa untuk belajar berhitung, bahasa Belanda, dan litografi. Raden Saleh pun kembali ke Jawa pada tahun 1851. Ia sempat menikah dengan seorang perempuan Eropa bernama Winkelmann. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama. Raden Saleh menceraikan Winkelmann dan kemudian menikahi perempuan Jawa bernama Raden Ayu Danurdirja. Di Jawa, Raden Saleh terkenal sebagai pelukis besar. 2 tahun setelah kembali ke Jawa, tepatnya pada 23 April 1880, Raden Saleh meninggal dunia dan dimakamkan di Bogor. Salah satu karya terkenal Raden Saleh adalah lukisan penangkapan di Ponorogo yang selesai dibuat pada 1857. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda kepada Pangeran Diponegoro yang mengakhiri Perang Jawa pada tahun 1830. Sang pangeran dipujuk untuk hadir di Magelang untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata. Tetapi pihak Belanda tidak memenuhi jaminan keselamatannya dan Diponegoro pun ditangkap. Pada tahun 1969, pemerintah Indonesia memberikan penghargaan sebagai perintis seni lukis di Indonesia kepada Raden Saleh. Mari kita belajar tentang kalimat. Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik dalam lisan maupun tulisan yang disusun sesuai dengan pola tertentu sehingga memiliki arti. Unsur-unsur kalimat. Berikut ini unsur yang selalu terdapat pada sebuah kalimat, diantaranya 1. Subjek. Subjek adalah bagian yang menunjukkan kepada pelaku dalam kalimat. 2. Predikat. Predikat adalah unsur yang menerangkan sesuatu yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja. 3. Objek. Objek adalah keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Posisi objek harus selalu di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Dan yang keempat adalah keterangan. Keterangan dalam suatu kalimat terletak di akhir kalimat. Keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan berupa frasa akan ditandai dengan preposisi ke, di, dari, pada, dalam, dan oleh. Contoh, Raden Saleh pergi ke Belanda pada tahun 1829. Jika kita uraikan, SPOK-nya atau subjek, predikat, objek, dan keterangannya, maka Raden Saleh menjadi subjek, pergi menjadi predikat, ke Belanda menjadi objek, pada tahun 1829 menjadi keterangan. Mari kita berlatih. Pilihlah jawaban yang paling tepat di bawah ini. Nomor 1. Bahasa Arabnya genjatan senjata adalah A. Al-mauhibatu, B. Al-hudnatu, C. Al-i'tiqalu.
Sekali lagi, bahasa Arabnya genjatan senjata adalah A. Al-mauhibatu, B. Al-hudnatu, C. Al-i'tiqalu. Nomor 2. Raden Saleh kembali ke Jawa pada tahun 1851. Kata kembali kedudukannya menjadi A. Predikat, B. Objek, C. Subjek. Sekali lagi, Raden Saleh kembali ke Jawa pada tahun 1851. Kata kembali kedudukannya menjadi A. Predikat, B. Objek, C. Subjek. Nomor 3. Raden Saleh pergi ke Belanda pada tahun A. 1827, B. 1828, C. 1829. Sekali lagi, Raden Saleh pergi ke Belanda pada tahun A. 1827, B. 1828, C. 1829. Nomor 4. Salah satu lukisan Raden Saleh yang terkenal adalah A. Lukisan perang, B. Lukisan penangkapan Diponegoro, C. Lukisan bunga. Sekali lagi, salah satu lukisan Raden Saleh yang terkenal adalah A. Lukisan perang, B. Lukisan penangkapan Diponegoro, C. Lukisan bunga. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.